Let's follow his example and be prepared to do things differently. Ya, mari kita ikuti teladan Yesus Kristus supaya kita dipersiapkan melakukan apa yang Dia mau kita lakukan. Let's be open to him teaching us new things and new ways and cleaning our filters. Marilah kita terbuka untuk hal-hal yang baru dari Tuhan supaya filter kita itu dibersihkan. Let's be open to taking our filter out completely and putting in a brand new one. Ya, mari kita izinkan, mari kita terbuka Tuhan mengambil hal-hal yang lama dari diri kita dan Dia akan memberikan yang baru. Let's be open-handed with the things the Lord is doing with us. Ya, mari kita dengan tangan terbuka untuk apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam diri kita. Because that's going to help us hear it more clearly. Sebab Dia akan menolong kita untuk membersihkan kita lebih jernih lagi. And it's going to help us be more effective in our ministries. Dan Dia akan tolong kita lebih efektif di dalam pelayanan kita. Amen. Amin. The challenge is there. It's in your court now. Ya, jadi itulah tantangannya Bapak Ibu Saudara. Any questions about that topic? Mari sekarang kita buka diskusi. Silakan bertanya terkait dengan topik yang baru saja kita sharingkan. Not all the world's problems, this session. Ya, bukan persoalan yang ada di dunia di luar sana, tetapi di sesi ini. Tidak semua, ya, tapi tentang apa yang kita bagikan di sesi ini. Silakan. Silakan. Mari. Hannes, siap, come on. voorzichtig wees met u. Yeah. Pak Antonius juga. Just by listening to what you're saying, Yeah. and it's I won't say it's a lot to process, but what is your advice, or how would you go about to clean your filter daily? Ya, dengan mendengarkan apa yang Bapak sampaikan tadi, sekarang izinkan saya bertanya, apa nasihat Bapak untuk kami melakukan pembersihan filter kami itu? So the one we read out of James Apa yang kita baca di dalam kitab Yakobus tadi, is that when he shows you something to go and spend time meditating on that. yaitu mari kita ambil waktu merenungkan firman Tuhan, ambil waktu bersama dengan Tuhan. If he shows you something and you've never seen it before, go spend time meditating on it, praying it through, asking God about it. Ya, Dia akan menunjukkan sesuatu kepada saudara saat saudara merenungkan firman Tuhan dan bersekutu dengan Dia. I think another is to constantly be asking the Lord, what adjustments do I need to make? If things around me are changing, is there something I also need to change? Ya, yang kedua, dengan terus-menerus tanya kepada Tuhan, apa saja yang perlu aku lakukan untuk perubahan ini? Sebab sementara hal-hal yang baru berubah di sekitar saya, apa yang harus saya sesuaikan? So, for example, at our church, and Wolf is one of our leaders, Ya, sebagai contoh di gereja kami juga Pak Wolf sebagai salah satu pemimpin kami. we regularly say to them, you guys go and pray and ask God if Kami there's senantiasa something bilang about your ministry, your group that you need to adjust. Ya, kami sarankan kepada jemaat itu supaya secara teratur untuk renungkan firman Tuhan dan tanya Tuhan demi perubahan daripada pelayanan ini. We get together and we talk about it. Kami kumpul, kami juga bicarakan tentang hal itu. Everything in the church. Why do we do this? Segala sesuatu yang kami lakukan di gereja, kenapa kami harus melakukan hal tertentu? Why do we have this ministry? Kenapa kami melakukan pelayanan ini, memiliki pelayanan ini? Do we still need it? Apakah kita masih membutuhkan pelayanan ini? Is there an adjustment we need to make in it? Nah, adakah sesuatu penyesuaian yang harus kita lakukan di tengah-tengah pelayanan ini? Most often, it's not big adjustments, it's just small adjustments. But you keep making the small ones as you go. Biasanya Bapak Ibu Saudara, bukanlah penyesuaian besar-besaran, tetapi penyesuaian kecil-kecilan di mana kita terus secara terus-menerus mau melakukan penyesuaian itu. Is that all right?
Bernice West also have questions. Ya, mungkin tidak jauh pertanyaan dari saudara kita, tapi menambah sedikit. Kita ini kan bisa dikatakan pemimpin-pemimpin gereja atau khotbah. Yeah, we all began as church leaders. Ya, kenyataannya kita begitu tamat sekolah teologi, kita menjadi tua. Yeah, in fact that after we finish from seminary, we begin to be warrior. Dan kebanyakan yang kita lihat yang terjadi adalah ketika seseorang menjadi pemimpin, dia punya visi besar, gerejanya bertumbuh besar, berdampak, tetapi kenyataannya dia adalah seorang yang terjatuh di hal yang rutin dari zaman ke zaman. Yeah, once he started, he or she has big dream to have big church, big ministry, but in the reality, he is falling to the things that's already done by the church, routinity. Ya, dan penyakit itu dari dulu seperti itu sampai sekarang harta tahta dan wanita. And there's another sickness inside the church. It is about the authority, our dominion in the church, and also about other temptation like women. Dan mereka ini bukan orang yang biasa menurut saya, orang-orang yang memang top leadernya. Jadi, and most of them, in my opinion, they are top leaders, not just ordinary people. hal apa yang harus dan penting dilakukan bagi kita hamba Tuhan, pemimpin gereja, supaya setidaknya kita punya komitmen untuk tetap saling menasihati, mungkin salah satu dengan berfellowship seperti ini kita saling mengingatkan mungkin. Ya, mohon nasihatnya mungkin tambahan dari saudara. Terima kasih. So, in facing such situation, what is your advice for us to handle or to overcome that situation? Of course, one way is to have fellowship like what we do now, but maybe you can give us more advices. I think there's going to be a lot of that unpacked over the next few days. So it's Ya, jadi saya rasa untuk menjawab pertanyaan itu akan terjawab nanti di sesi-sesi beberapa hari ke depan ini. But we do see that a lot of people just replicating what they've seen in the past. Ya, jadi memang kenyataannya kita lihat bahwa banyak hamba Tuhan itu yang melakukan pengulangan apa yang telah dilakukan di masa yang lalu. Especially the traditional things. It's easy to do the traditional things. It's more difficult to be an ongoing change. Ya, terutama hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan itu gampang kita lakukan dibanding dengan hal-hal yang baru yang sesuatu yang baru. What I would encourage new leaders to do is to write down what God has said to them. Ya, jadi nasihat saya buat para pemimpin baru yaitu catatlah apa yang Tuhan suruh Anda lakukan. And keep holding on to those promises. Keep going back to those promises. Dan tetap pegang janji-janji itu, tetap berpegang pada janji-janji itu. We had one of our home group leaders in the church. Di gereja kami ada seorang pemimpin cell group. Started very excited, loving leading the group. Ya, dia memulai dengan sangat bergairah, dia sangat menyukai memimpin cell group ini. Always telling me how excited she is about this plan that God has given her, and it was going so well. Dan dia melakukannya dengan sangat baik. And one day she says to me she's lost her joy in the group. The group is too much work. Tetapi suatu kali dia kasih tahu saya bahwa dia mulai kehilangan sukacitanya di sel group itu, terlalu banyak yang harus dikerjakan. She doesn't even look forward to going. Ya, tampaknya dia udah nggak mood lagi untuk maju. So I asked her what happened. Jadi saya tanya dia, seorang wanita, apa yang terjadi? She
says she doesn't know, she just doesn't like it. Ya, dia nggak tahu kenapa dia nggak suka lagi. I asked her, what did God tell you when you started that group? Makanya saya tanya dia, apa yang Tuhan suruh kamu lakukan di saat kamu memulainya? What plans and strategies did He give you when you started that group? Ya, rencana dan strategi apa yang Tuhan kasih kepada kamu ketika kamu memulai sel group itu? Are you still doing that? Apakah kamu masih tetap melakukannya atau enggak? She said, no. Dia katakan enggak. I told her, go back to do that. Lalu saya nasihati dia, ya udah kerjakan lagi lah seperti yang awal itu. Very quickly she came back full of joy. I'm loving life group again. Tapi serta merta Bapak Ibu Saudara, dia pun kembali melakukannya dan dia katakan, aku senang melakukannya kembali. Just help to get back into what God's plan was. Jadi saya kan yang saya lakukan nolong dia untuk kembali kepada rencana Allah semula bagi dia. Stick with God's plan, He'll give you the grace to do it. Ya, kita tetap support dia, supaya dia kemudian terus-menerus mendapat kasih karunia melakukannya. Efesus 1. Ephesians 1. And let's read verse 18. Efesus 1 ayat 18. Well, actually, verse 17 and 18. Ya, 17 dan 18. Jordan. Bisa dari itu kan? Ayat 17 18. Terus. Sama-sama. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung Di dalam dalam panggilannya. supaya Apa kayak kemuliaan yang bagian kita bagi ciptakan orang-orang kudus. bagi orang-orang kudus. So, Tina, does it say the eyes of your heart might be enlightened? What does it say up there? What adjective? The eyes of your understanding being enlightened. Verse 18. Does it say your heart? Yes. It does. Okay. So Proverbs 21, Amsal 21 verse 1 and 2 ayat 1 dan 2 says our hearts are in the king's hand. dikatakan begini bahwa hati raja-raja ada di dalam tangan Tuhan. And like the water course, he can turn it this way or that way. Dan dia berkuasa mengalirkannya kemana dia mau. The key is your heart, Anton. The key is your heart. Jadi kunci itu Pak Anton adalah hati kita. You can sit here and go to every conference, Jakarta, Singapore, and not be changed. Ya, kita bisa aja mengikuti semua seminar di Jakarta, di mana-mana, tapi tetap aja nggak So, berubah. Paul prays an apostolic prayer, Ephesians 1. Ya, jadi Paulus mendoakan sebuah doa apostolik yaitu di Efesus 1 ini. And he says, the eyes, verse 18, the eyes of your understanding being enlightened, or the eyes of your heart. Ya, dikatakan di sana, apakah hatimu terang? Because we see with our heart and look with our eyes. Ya, sebab Tuhan melihat hati kita, kitanya melihat dengan mata kita. Unless your heart changes, you stay stuck in the same old thing. Ya, gini, jadi kalau hati kita nggak berubah, maka kita akan terus-menerus melakukan hal yang sama. I wrote down all dirty filters for me. Ya, bagi saya, menurut saya, jenis-jenis filter kotor itu adalah Stubbornness, ya keras kepala, lack of flexibility, susah fleksibel gitu kan, kaku, pride, kesombongan, traditions, tradisi-tradisi, and all of them were mentioned afterwards. dan semua ditambahkan dengan apa yang telah sampaikan Pak
when you walk as a leader of churches or the church, Ketika kita melangkah sebagai pemimpin gereja atau sebagai gereja, and you don't walk in revelation anymore, dan kita tidak lagi melangkah dengan pewahyuannya, you don't hear from heaven. kita udah gak dengar lagi dari sorga, So to be safe, you just do the same thing every ya Sunday. supaya main aman, kita melakukan hal yang sama terus menerus. Amin. Paul said that. Paulus menasihatkan tidak begitu. His apostolic prayer was that the eyes of our heart might be enlightened. Jadi doa apostolik dari Paulus itu supaya hati kita terang. That word enlightened in the Greek Kata ini di dalam bahasa Latin atau Yunani is where we get the word photo from. Photo. Yeah, photo, selfie, photo. Jadi ini kata yang digunakan adalah foto, Selfie. foto selfie misalnya. Ah, that's the same word. Kata yang sama loh yang dipakai di sini. So he's saying that the eyes of your heart might be like a photo. So when you in the old camera, you took a photo, the lens inside, even in the phone, the lens will open close. Open close. Jadi gini, kalau saudara ingat kamera lama itu, ketika kita mau difoto kan ada di situ cepat tertutup, cepat terbuka itu kan, semacam zoomnya itu di situ. When it opens very quickly and closes, some light comes in. Karena kalau dia terbuka cepat dan tutup cepat itu ada terang yang masuk It takes a photo of the image that it's pointing at. dan serta-merta ngambil wajah dari orang yang difoto itu. And Paul's saying with that same word, he's saying that revelation, your eyes of your heart might be photo, image. Reality maksudkan Paulus di situ adalah sama seperti foto itu hati kita ini ketika dengar sesuatu, dengar firman Tuhan, ya hati kita ini ngambil atau enggak? Then you walk in revelation. Nah kalau kita ngambil berarti kita melangkah dengan pewahyuan. That the eyes of your heart might be image. Di mana hati kita diterangi dengan seperti kecepatan kamera lama itu. You say, but how? Lalu saudara bertanya, gimana caranya? Washing with the water by the word mentioned, scriptures. Ya, yaitu melihat firman Tuhan seperti yang disampaikan tadi. And one of the pillars in the church that we all need is prayer. Dan salah satu pilar di dalam gereja kita yaitu dengan terus-menerus berdoa. You find a church that's very prayerful, they walk in revelation. Sebuah gereja, saudara perhatikan kalau mereka punya kehidupan doa yang terus-menerus, mereka juga akan mendapat pewahyuan. Gifts of the Spirit, 9 gifts of the Spirit. Easy lah, easy. Ya, kalau tanpa karunia Roh Kudus itu gampang aja kita lakukan. Because they pray. Ya, tetapi ketika kita dengan karunia Roh Kudus itu, kita akan mudah melakukan apa yang Tuhan suruh lakukan karena ada doa. We need revelation as leaders. Ya, kita sebagai para pemimpin butuh terus-menerus pewahyuan. We need God to turn our hearts like the river course. Proverbs 21. Ya, kita perlu seperti hati kita perlu seperti di dalam Amsal 21 ayat 1 itu, hati kita itu bagaikan air yang gampang Allah mengalirkannya kemana dia mau. Amin. Amin. Okay, dinner is at 7 p.m. Ya, makan malam jam 7 ya. And so we've got the privilege of having Bishop Lanigan. Ya. Bishop. Jadi kita untuk sebelum makan malam kita akan sambut Uskup Lanigan. Let's welcome him. Kita sambut dia. Pastor Brennan. No, if I was going to preach and you welcome me like that, I wouldn't be happy. Ya. Half of you clapped. Half. Ya. Half clapped. Ya. Ya, kalau tepuk tangannya ini baru cocok. You start and finish cultures in your church. Because you lead the church. Ya. Culture. Budaya. Ya, saudaralah yang akan memulai dan mengakhiri sebuah budaya di dalam It's not gereja. the young people or the ladies group or the men's group. You as the lead pastor
foster. Iya, jadi maksudnya gini, budaya sukacita atau budaya yang baik-baik di gereja itu kita sebagai leader lah yang memulai. And if you put up with, Ya, jadi kalau kita tepuk tangannya kurang makan, ya semua yang lain juga ngikut gitu loh. no one's fault, your fault. Ya, jadi kalau terjadi yang seperti itu bukan kesalahan jemaat, kesalahan kita lah. That's the culture you've grown. Ya, karena itulah budaya yang engkau bangun. Ya, Honor has reward. To honor someone. very good, very good. Ya, karena untuk menghormati seseorang itu adalah sangat baik. Amen. Daniel, come, Daniel, cepat, come. Daniel, cepat, jangan lama kali di gua singa. Thank you. Doakan aja. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Ya, amin. Dalam kesempatan ini Bapa, kami mau menyerahkan kepada Tuhan hamba-Mu untuk dapat menyampaikan dan berkata-kata Tuhan. Biar Bapa Kau mengungkapkan seluruh isi daripada firman-Mu bagi kami, supaya Bapa kami dapat memegang penuh kekuatan dalam kehidupan kami melalui daripada firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Biar Bapak kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Renon untuk menyampaikan seluruh pesan Tuhan. Puji ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Bagus. Everyone in. What? Who's going to come? Yeah. Can everyone please stand? Stretch. I know we had long transport today. Yeah, stretch. Bagus. Ya. 3 kali pengkhotbah bertahan ya. Thank you, Jogi. Kasih, Pastor. Silakan dulu. Lutut. Mas. Turn with me to Acts chapter 20. Mari kita buka dalam Kisah Para Rasul 20. And we're going to read from verse 17 Kita baca mulai dari ayat to 21. 17 sampai ayat yang ke-21. Yeah, if you want to read first, please. 17 sampai yang ke-21. Dikatakan di sini perpisahan Paulus dengan para ketua jemaat Efesus. Saya percepat aja ya karena makan malam. Oke, karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. 19. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. 20. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam sekumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Terakhir, aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Amen. Amin. We're here for apostolic team training. Kita datang dan kita hadir di tempat ini untuk training apostolik. 2 Timothy 2:2. 2 Timotius 2 ayat 1. Not Ephesians 2:2. Wrong verse. Confess. Train faithful men so that they might indeed train others. Kita harus bisa melatih, kita harus bisa men-training mereka yang benar-benar sudah setia supaya mereka juga bisa melakukan hal yang sama kepada sesama. Amin. I know some of you in the room are already working apostolically. You are responsible and working to other churches. Saya tahu beberapa di antara kita sini sudah melakukan apa yang 2 Timotius 2 ini katakan. Dan bahkan sudah saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya. You are superintendents of cities and regencies. Dan saya tahu beberapa
kami sudah bisa membawahi beberapa gereja-gereja maupun gereja satelit yang ada di. And others are feeling the stirring of God calling you into apostolic ministry to go and serve and care for other churches. Dan beberapa dari kita juga sudah melayani dan sudah keluar untuk melakukan pelayanan apostolik ini tanpa kita sadari. And similar, like Brendan shared, Dan sama seperti yang tadi Pak speaking Brendan about katakan, filters, berbicara mengenai filter, patterns of doing things. bagaimana pola-pola itu dijalankan. If we have the wrong pattern or the wrong template of apostolic ministry, Kalau kita menjalankan hal yang salah ataupun cetakan yang salah daripada apostolik tadi, we don't get the result that Jesus is calling us to. maka kita tidak akan mendapatkan hasil yang Tuhan Yesus harapkan. Here, Paul gives us an example of apostolic ministry. Paulus sendiri itu menyatakan bagaimana pelayanan apostolik sebenarnya. Firstly, he says, "You know how I live among you." Dan yang pertama kali Paulus katakan di sini, kamu semua tahu bagaimana aku ini hidup secara apostolik. Apostolic ministry is personal and example. Pelayanan apostolik itu adalah sifatnya itu sangat pribadi. So, and he says here Dan dikatakan di sini that he served who? Who is he serving as an apostle? Dan dikatakan di sini, siapa kira-kira yang harus melayani? Siapa sebenarnya pelayan apostolik tadi? He didn't serve the church. Dia tidak melayani gereja. He didn't serve the pastor. Dia tidak melayani pendetanya, He served the Lord tetapi dia melayani Tuhan with great humility. dengan segala kerendahan hati. Amin. The template, the pattern for Itu adalah apostolic ministry. pola yang harus kita lakukan sebagai pelayan apostolik. Terima kasih, Pak. Paul didn't even serve the denomination. Paulus tidak melayani denominasi. He served the Lord Jesus. Ya. Dia melayani Tuhan Yesus Ya. Kristus. Amen. Amin. And apostolic ministry here in verse 20 says he did not hesitate, he didn't hold back to preach anything that would be helpful. Dikatakan di sini, Rasul Paulus itu mengajarkan hal-hal yang sifatnya sesuai dengan apa yang dia diperintahkan oleh Tuhan sendiri. Dan itu berguna bagi pertumbuhan tubuh Kristus. Apostolic ministry, the gift of the apostolic is for the church to strengthen the church. Gift ataupun karunia daripada apostolik itu sebenarnya untuk menguatkan gereja-gereja Tuhan yang sudah ada di dalam dunia ini. To strengthen the church to do what Jesus has called the church to do. Untuk menguatkan gereja yang sudah dipanggil oleh Tuhan supaya mereka dapat melaksanakan tugas yang diperintahkan. To see the kingdom of God established on the whole earth. Untuk melihat bagaimana kerajaan Tuhan itu di-establish ataupun didirikan di dalam dunia ini. Our job is not to get the whole earth to heaven, it is to bring heaven to the whole earth. Jadi tujuan daripada surgawi itu bukan membawa dunia ini ke dalam surga, tetapi membawa surga ke dalam dunia ini. Ya. That is the church's job. Itu adalah tugas daripada gereja Tuhan yang sebenarnya. And apostolic ministry is to help the church to complete that job. Dan apostolik, pelayanan apostolik itulah yang Tuhan izinkan untuk memperlengkapi gereja-gereja Tuhan yang sudah didirikan di dunia ini. Amin. So it means we're not going as apostles to promote our latest book. Nah, jadi sebagai pelayan apostolik kita tidak mempromosikan kita punya gereja maupun penatua sesuai dengan kehendak kita sendiri. Ya. Apostles do not grow to grow their social media following. Pelayan apostolik itu tidak dibenarkan untuk membuat diri kita tuh tenar di dalam sosial media. Tidak Instagram. Tidak di dalam Instagram. Apostles are not about drawing attention to themselves, they're about drawing attention to the Lord Jesus. Pelayan apostolik tidak pernah dan tidak bisa itu menarik
Tapi menarik I Tuhan think Yesus. maybe Jesus is trying to clean some filters for us tonight. Jadi kacamatanya Kristus yang harus kita dengan segala kerendahan hati itu yang Dia mau. Because the flesh rises up. Karena begitu kita masuk ke dalam sosial media, maka kita punya kedagingan itu akan ditinggikan. None of us are immune. Tanpa tidak semua dari kita itu sebenarnya kebal akan Iya. hal ini. Iya. More immunity, I found. Good. None of us are immune. Tidak seorang dari kita itu kebal sebenarnya dengan keadaan sekarang ini. When we are invited in to preach at a church, Pada waktu kami diundang masuk untuk Berkhotbah. berkhotbah ataupun menyampaikan firman Tuhan di satu gereja, our ego can start to draw attention to ourselves. kadang-kadang kita punya ego, merasa oh kita sudah diundang berarti kita orang penting. But God gives us a pattern, a template to follow here in Tapi Paul. Tuhan memberikan kepada kita satu pola yang benar bagaimana Paulus melakukan apostolik ataupun pelayanannya. He says, everything I've done in traveling, I've done to serve the Lord Jesus. Kemanapun saya pergi, saya membawa nama Kristus. Even amidst much difficulty, much persecution, Bahkan dengan begitu banyaknya penganiayaan, he drew the attention of people to the gospel of the Lord Jesus Christ. tapi dia menarik perhatian semua orang itu bukan kepada dirinya sendiri tetapi kepada Tuhan. When we work apostolically into other churches, Pada waktu kita diundang untuk melayani di satu gereja, our secara apostolik, primary role is to help the whole church see Jesus better. tujuan utama kita sudah seharusnya memperlihatkan kepada jemaat siapa Tuhan Yesus itu sesungguhnya dan bagaimana dia bisa menjadi yang terbaik, To point people to Jesus, to refocus, to help clean filters. untuk memberikan satu fokus khusus kepada Tuhan Yesus. Disitulah filter itu berjalan. Yeah? Ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. I want us to turn to the book of Philemon. Mari kita buka di dalam Filemon. kitab Filemon. Here, Paul is writing to Philemon, Di sini Paulus menuliskan And surat in- kepada jemaat Tuhan di Filemon. in this letter, I think there is a good template. Di sini ada pola yang benar ataupun template-nya tadi. A template, like, so when this banner was printed, there was a template, a pattern. Contohnya, sebelum spanduk ini dicetak, kan ada draftnya, And ada polanya seperti Ya. apa. Ya. Misalnya, when you print a banner, is a different template than when you are writing a letter. pada waktu kita mencetak, pada waktu printing shop itu mencetak spanduk, itu beda dengan kita menulis. Ya. If you use the wrong template, you leave some things out, Kalau misalnya kita memakai pola yang salah, berarti ada yang terhilang. or you put things in the wrong order. Atau kita membolak-balikkan yang benar menjadi salah. Apostolic ministry is the apostle, the gift of apostle is given by Jesus. Karunia daripada apostol ataupun kenabian tadi Rasul. kerasulan itu diberikan dari Yesus sendiri. So we want to make sure that we use Jesus' template. Jadi kalau kita melakukan hal ini, kita harus melakukannya dengan benar dan sesuai dengan Alkitab yang kita We don't want to start to use our pattern. Jadi jangan sampai kita menyampaikan sesuai dengan pola kita sendiri. Ya. We want to use GBE. Ya, kita nggak bisa membuat pola sebagai polanya Kita. GBI ataupun Bethel, GPDI, ataupun polanya AOG, ataupun polanya GSJA, not even harvest pattern. ataupun Hai. bahkan bukan juga polanya Hai, hai, hai. And not NCMI pattern. dan bukan juga Tidak. polanya NCMI, bukan itu. Ya. We want to use scripture. Tetapi Amen. kita mau memakai pola Yes. Tuhan Yesus saja karena yang tertulis di dalam Ya. Alkitab. Amin. Amen. So, Philemon, let's read Mari this. kita baca di Filemon.
And we're going to just look at it verse by verse. Mari kita lihat ayat demi ayat. Verse 1. Ayat yang pertama. Just read for us, verse 1 for us, please. Ayat yang pertama dikatakan, dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius, saudara kita, kepada Filemon yang kekasih teman sekerja kami, dan kepada Apphia, saudara perempuan kita, dan kepada Archippus, teman sekerja kami, 1 to 3, sorry. Let's read it. dan kepada jemaat di rumah. dan kepada Apphia, saudara perempuan kita, dan kepada Archippus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumah. Kasih Ayat yang ketiga, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amen. One of the first things in the template for the apostolic is that apostolic ministry always operates in team. Salah satu daripada Template. ayat yang sudah kita baca ini, bagaimana pengutusan kerasulan itu berjalan, mereka diutus dan mereka keluar melayani di dalam satu tim. Ya, Paul and Timothy. Paulus dan Timotius. He's writing to a group of people, so there is a team Dia menulis kepada sekelompok orang, writing to a team. dari satu tim kepada tim yang lain. Later in verse 23, he mentions Luke as well, who is part of his team. Di ayat yang ke-23 dia juga mulai menuliskan di sini ada Lukas. The apostolic, there is no big shots. Di dalam apostolik itu tidak ada yang namanya orang tenar, orang terkenal, ya, milioner dan sebagainya. No lone ranger. Tidak ada orang yang menyatakan dirinya paling terkenal di antara Ya. semuanya. Filter or template for apostolic, influenced by culture. Kalau misalnya pola dari apostolik tadi dipengaruhi oleh budaya, We have illustration here. ilustrasinya di sini contohnya. A table for the big boss. Ada meja untuk orang penting ya di sini. Big boss. who did it? This is where the big shots. The one that knows everything, this is where they sit. Inilah orang yang tahu segala-galanya di mana mereka harus duduk. They even get special treats. Just to honor the minister. But apostolic ministry operates in team because there's no big shot. Jesus is the only big shot. Kalau di dalam sebagai pelayan kerasulan, tidak ada orang yang satu menonjolkan diri. Ya. Team, there's so many benefits of team and scriptural evidence of team. Ya, ya. Ada keuntungan kenapa harus bekerja sama dalam satu tim. But team protects you from thinking you are a big shot. Ya. Jadi dalam satu tim ini mereka saling melindungi supaya nggak ada satu sama lain saling bersaing. I think my wife knows what I'm going to say. When you have been married for almost 26 years, and she starts to know your thoughts. Yeah, thank you. So, Mereka sudah menikah hampir 26 tahun lamanya. Jadi sepertinya saya dan istri itu saling bisa membaca pikiran, telepati. So, you pastors that are married, your wife is a gift from God to you. Ya. Bapak Ibu, gembala yang sudah menikah, istri itu adalah pemberian yang terindah dari Tuhan. Amen. Both to be an encourager and to lift you up when you are down. Mereka itu ditugaskan sama Tuhan untuk Suruh menjadi didekatkan penyemangat mic-nya. kita. And also, when you start to get a big head, Dan kalau misalnya kita jadi tinggi hati, kita akan diperingatkan oleh pasangan kita. your wife is able to just Biasanya istri sendiri itu akan Nempesin. nempesin ban ego tadi. team. This is a very important team in apostolic. Jadi ini adalah contoh daripada satu tim yang Apostolik. apostolik ataupun kenabian. If Kerasulan. this team is not operating well, if this team Kalau misalnya tim
Ya. Besar-besar. Iya, iya. Very important. No lone rangers. Jadi jangan sampai kita menjadi seperti pahlawan kesiangan. And here we see again, template is important because it gets everything in the right priority. Jadi kita bisa melihat bagaimana pola dan prioritas utama apa yang harus kita lakukan sebagai seorang apostolik ataupun kerasulan. Paul writes to Philemon and says, "My dear friend." Dan Paulus katakan kepada Filemon, temanku yang sejati And fellow worker. dan juga teman sekerja. The order matters. Jadi ada aturan yang dikatakan oleh Paulus kepada Filemon. Dear friend and then fellow worker. Dan dia katakan temanku yang kekasih dan kemudian teman sekerjaku. Iya. Friendship and Pertemanan function. ada fungsinya. Friendship. The person Orang ini, is more important than what they can do. Ya. kadang orang ini menjadi lebih memegang peranan penting di dalam satu pelayanan. As we work apostolically, Bukan itu. Sebagaimana kita Salah. bekerja Melenceng ke secara kerasulan, we work through friendship. kita bekerja sama dengan jalan pertemanan. I hope those that are joining us for the first time Dan yang saya harapkan pada waktu kami bergabung pertama kali, witness some of the love and friendship that we have together. bisa bersaksi atau memberikan satu kesaksian bagaimana pertemanan kami itu bisa menjadi erat. The genuine joy and excitement of seeing one another again, maybe for the first time in a year. Ada kira-kira pertemanan yang sejati yang terbentuk. Dari tahun ke tahun ada hasilnya. It's not because we love to do seminar. Bukan karena kami senang melakukan seminar, It's because we love the people. Ya, ya. karena kami mengasihi Amin, amin. setiap orang di sini Bapak Ibu Gembala. Ya. Okay, and the food as well. Kemungkinan besar makanan juga. Ya. But we genuinely love each other. Tapi secara nyata kita benar-benar mengasihi satu dengan yang lain. Nah, Apostolic ministry template, people first, and then what they can do. pola dari apostolik itu adalah Orang. manusianya yang diutamakan. Just really practically, that means when you go and visit a church, Praktis. Pada waktu kita pergi ke gereja, ask how the pastor is and how his family is. tanya bagaimana keadaanmu Bapak Gembala, Ibu Gembala. Ask how their health is. Bagaimana kesehatanmu Bapak Ibu Gembala. Ask when they had a holiday last. Dan tanya sama mereka kapan kamu bisa Libur. liburan bersama dengan keluarga. How are their children doing at school? Bagaimana keluargamu, anak-anakmu, Di sekolah. gimana sekolahnya mereka. And then after coffee and snack, then ask about ministry. Dan sesudah kopi, minum teh, baru tanya bagaimana. Pelayan. Asik. Paul says, Philemon, my dear friend. Dan Paulus katakan di sini, Filemon, temanku yang sejati. Apostolic template, friendship, and function in this, and the order Pertemanan yang matters. dia utamakan, baru sesudah itu teman sekerja ataupun rekan. Ya. Amen. Amin. All right, let's read verse 3. Mari kita baca lagi di ayat yang ketiga, Well, now we read 3, didn't we? 4 to 7. ayat yang keempat sampai yang ketujuh. Ucapan syukur. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doa. Karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan. Sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan. Saudaraku. Amin. His greeting is the grace of the triune God, grace and peace Jadi in pada the waktu Father dia and the Son. mengatakan kalimat utama yang dia ucapkan itu selalu ada pengucapan syukur. His
His excitement is in sharing their faith for the sake of Christ. Kegembiraannya dia berbagi dengan temannya sama seperti Kristus berbagi dengan kita. The saints, all the believers in the church for the sake of Semua orang Christ. kudus, orang yang dikasihi oleh Tuhan. Apostolic ministry keeps the main one the main thing. Jadi dalam pelayanan kerasulan ataupun apostolik ini, dia yang utama, itulah yang harus ditegur ataupun disapa. Apostolic ministry reminds churches and pastors, leaders of Jesus being the main one. Jadi sebagai pelayan kerasulan ataupun Yes. apostolik, itu saling mengingatkan kalau Tuhan Yesus itu harus diutamakan. Yeah. Apostolic ministry does not get distracted and making minor things the main one. Jadi pelayan apostolik atau pelayan kerasulan ini tidak mengutamakan, Minor thing. Does not get distracted and make minor tidak things the terpengaruhi main thing. oleh kejadian-kejadian kecil ataupun masalah-masalah kecil yang dibesar-besarkan. Yeah. Yeah. So, for example, Paul is writing from prison. Contohnya, Paulus menulis surat ini pada waktu dia berada di dalam penjara. Yeah. And he's writing to ask about freedom for a slave, Onesimus. Dia menuliskan surat kepada Onesimus Kepada di Filemon. dalam penjara tadi. Paul could have become the advocate for prison reform. Sebenarnya Paulus ini bisa menjadi pembebas orang-orang yang ada di dalam penjara. He could have said, I'm in prison for unjust reasons, so we must look at changing the prison system. Sebenarnya Paulus bisa menuliskan surat ataupun menuliskan bagaimana prinsip orang-orang yang ada di dalam penjara itu kadang mereka yang belum tentu salah dipersalahkan. Dan dia bisa membuat satu reformasi untuk bisa membuat sesuatu hukum yang baru untuk membebaskan mereka yang tidak He could have started a ministry for freeing slaves. Bahkan dia bisa membuat satu gerakan ataupun reformasi untuk membebaskan orang-orang dalam penjara yang tidak bersalah itu keluar daripada penjara. Now, every country needs prison reform and freedom for people in slavery. Di dalam kalau orang yang berada di dalam penjara biasanya ada yang namanya tata hukum untuk mengeluarkan mereka yang tidak bersalah ataupun yang sudah dipersalahkan tetapi tidak melakukan kesalahan itu. But those things must come alongside and second to the gospel of Jesus Christ. Tetapi apa yang dia lakukan pada saat itu dia lakukan dan harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Paulus kept Jesus front and center. Paulus itu benar-benar menjaga Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupannya. Everything was about Jesus. Segala sesuatu yang dia lakukan itu dia lakukan untuk kemuliaan Adalah tentang Yesus. Equipping local churches, pastors, shepherds, and the saints is all about keeping their eyes fixed on Jesus. Yang Paulus lakukan adalah membuat mata hati setiap pelayan-pelayan kerasulan itu memfokuskan diri mereka kepada Yesus. Yeah. Because when churches are strong because they're focused on Jesus, Karena pada waktu gereja Tuhan itu kuat karena fokus mereka kepada Yesus, they grow up into maturity, maka mereka semua akan lebih dewasa di dalam pelayanannya. and each part does its own special work within that church. Ephesians 4 verse 16. Di dalam Efesus 4:16 dikatakan setiap pelayan-pelayan itu sudah tahu tugas-tugasnya. Then the people in the church can make a difference in the prison. Supaya orang-orang yang diutus dari dalam gereja bisa membuat satu perbedaan yang signifikan di dalam penjara. Permisi. Johannes, please stand. So, Johannes is a deacon at the village church Contohnya, Bapak Yohanes ini adalah diaken di gereja. and leads a team of 5 or 6. How many on the prison team now? 5 Ada 5 ataupun 6 orang di dalam satu timnya that work into a prison one Sunday per month, 1 hour from our church. dia pergi ke pelayanan penjara 1 bulan 1 kali. Thank you, Lisa. Each part doing its own special work, but apostolic, keeping our eyes fixed on Jesus. Setiap orang punya tugasnya berbeda-beda,
Amen. Amin. Amen. Let's read verse 8 to 14, please. Ayat 8 sampai ayat yang ke-14. Permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Yes. Aku Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. 14. Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Amen. Amin. Apostolic ministry is invited authority. Pelayan kerasulan itu akan mengundang satu otoritas, It's never imposing authority. tidak pernah memaksakan satu otoritas. Apostolic authority doesn't come in and just tell churches what to do. Pelayan kerasulan itu tidak hanya memerintahkan kepada setiap gereja untuk melakukan apa yang dia perintahkan. Apostolic ministry doesn't call up and say, "Hey, I need to come preach at your church." Pelayan kerasulan itu tidak meninggikan hati dengan berkata, sebenarnya aku harus berkhotbah di gereja minggu ini. It is recognized gifting from God, Tetapi apa yang dia lakukan adalah mengenali panggilan Tuhan and invited authority, invited dan perspective. mengundang otoritas. Hebrews chapter 13 Ibrani 13 says that elders will give an account for the people they have shepherded. penatua itu harus memberikan tanggung jawab kepada mereka yang ada di bawahnya. God in His grace has made shepherd pastors the highest authority in a church. Tuhan Yesus sendiri memberikan perintah ataupun tugas kepada gembala untuk memimpin domba-dombanya ataupun jemaat. God has given the pastors authority Tuhan Yesus memberikan otoritas kepada gembala-gembala because they have responsibility. They're going to be called to account for how they've led them. karena mereka punya tugas dan tanggung jawab yang harus mereka lakukan dan itu harus dipertanggungjawabkan kembali kepada Tuhan Yesus. Yeah. So apostolic ministry does not come in and tell pastors what to do. Jadi pelayan kerasulan itu tidak memerintah kepada gembala gereja apa yang harus mereka lakukan. The shepherds of the church Tetapi gembala dari gereja ini need to walk in revelation harus berjalan dengan pewahyuan baru. Yeah. as the apostolic points people back to the scriptures, Bagaimana pelayan kerasulan mereka juga harus bisa menggali lebih dalam to the template. supaya mengikuti pola ataupun template-nya Tuhan. The elders, pastors need to have revelation and then make decisions. Supaya mengajarkan kepada para gembala untuk kembali kepada pewahyuan baru yang mereka harus terima dulu dari Tuhan. Hence the need to have our filters clear or removed so we can see what God is saying. Kalau misalnya filter kedagingan kita tidak dikeluarkan, maka kita tidak akan bisa melihat dengan jernih pewahyuan baru yang Tuhan Yesus sedang berikan kepada kita. The filter of culture and the filter of tradition. Filter ataupun saringan daripada tradisi dan kebudayaan itu juga bisa mempengaruhi kita punya pandangan akan Kristus. Amen. Apostolic ministry does not demand at all. Here Paul says, I could have demanded, but I'm not going to. Pelayan kerasulan ataupun apostolik, dia tidak demanding, maksudnya dia tidak memerintahkan dengan paksa. He says, Apa yang dia inginkan. I appeal to you, I request, Tapi sebenarnya dia katakan saya menginginkan. based Dia on bertanya the truth of Scripture. berdasarkan apa yang ada di dalam Alkitab.
Good question from Rudy. Have you experienced from others coming into this nation or from Jakarta come in and say, "Oh, you must do this"? Does that happen? Ya. Bapak dan Ibu Gembala di sini merasa apakah ada tekanan dari gereja pusat untuk melakukan apa yang harus diterapkan di dalam gereja? Yeah. But no relationship. The apostolic does not demand. Tetapi pelayan kerasulan itu sifatnya tidak memaksa. It appeals based on Christ. Tetapi apa yang mereka tanyakan itu berdasarkan Kristus. Because apostolic authority is recognized authority. Karena pelayan kerasulan, mereka itu mengenal otoritas yang dari atas yang Tuhan Yesus sudah berikan. 1 Corinthians 9 verse 1 2, Korintus 9 ayat yang kedua dikatakan, Paul says, Paulus katakan, "Even I may not be an apostle to others, but I am to you." bahkan saya mungkin bukan rasulmu, tetapi apa yang diperintahkan Tuhan, itu yang aku lakukan. Maaf saya parafrase aja biar cepat. Because the evidence of him being an apostle is the church in Corinth. Bukti nyata daripada apa yang Paulus katakan itu dari gerejanya di Korintus. So you may or may not recognize me as an apostle, one who is sent by Jesus. Mungkin Bapak dan Ibu tidak mengenal secara dalam. Kalau saya di sini berdiri mengemukakan ini, saya berdiri karena saya mempunyai satu Bisa didekatkan Bu mic-nya. kerasulan. To some, I'm an apostle. Apakah saya di sini sebagai seorang To some, it is recognized, this man has been sent from God for the good of the church. Mungkin Bapak dan Ibu mengenal Bapak Brennan ini berdiri di sini karena dia diutus Tuhan sebagai rasulnya Tuhan untuk menyampaikan hal ini. Ya. But even those that recognize, Bahkan mereka yang sudah kenal Pak Brennan sendiri, they are under no obligation to me to do anything with what I say. bahkan mereka pun yang sudah saya kenal tidak akan melakukan dengan segala paksaan apa yang saya katakan. Each one of us are obligated to understand what God is saying Setiap dari kita harus mengerti sebenarnya apa yang Tuhan Yesus sudah katakan ataupun hendak sampaikan pada malam hari ini. and be obedient to that. Dan kita sendiri sebenarnya harus taat akan firman Tuhan. Amen. Amin. Paul gives some instruction or some advice Paulus memberikan satu instruksi ataupun Nasihat. nasihat. some perspective, Mungkin juga ada perspektifnya. but he is not expecting them to ask his permission. Tetapi Paulus tidak, seringkali dia mengatakan kamu butuh izin dari aku untuk menyampaikan ini. Let's read Ataupun firman. verse 15 and 16. That Mari kita baca di dalam ayatnya yang ke 15, 16, dan 17. perhaps the reason he was separated from you for a little while was that you might have him back for good, no longer as a slave, but better than a slave, as a dear brother. Maka ayat yang ke-15 dikatakan, sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Ayat yang ke-17, kalau engkau menganggap aku teman seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. He says to Philemon, perhaps the reason that he left you, he ran away, was for the reason now that he is now both useful to you and to me. Jadi Paulus katakan di sini, kenapa aku harus pergi? Orang ini sebenarnya harus pergi supaya dia itu, walaupun dia sangat berguna, bukan berguna untuk diriku sendiri, tetapi berguna bagi dirimu dan bagi semua orang. Apostolic ministry offers perspective that is both observation with our eyes and revelation with our hearts. Pelayan kerasulan itu harus bisa mengobservasi segala sesuatu, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi bagi semuanya. Not
And not all of our experience is revelation from Jesus. Bukan semua pengalaman yang kita datang itu adalah bentuk daripada pewahyuan baru yang kita terima dari Kristus. Experience is a very good teacher, Pengalaman itu adalah guru yang terbaik yang mengajarkan kita. but we must never rely on experience only when working apostolically into other Tetapi churches. kita tidak bisa mengandalkan pengalaman yang kita alami itu menjadi patokan dalam pelayanan kerasulan tadi. As Brendan said, we must have removed filters on God, what are you saying in this situation? Itu sebabnya tadi yang Pak Brandon katakan, kalau kejadian seperti ini, tanya sama Tuhan langkah apa yang harus kulakukan selanjutnya, atau tindakan apa yang harus kuambil. Here, Paul is seeking to help Philemon understand the situation. Di sini Paulus itu sebenarnya mengajarkan atau memberikan satu pengertian kepada Filemon. That he is very emotionally involved in. Jadi dia itu sebenarnya secara emosi terpengaruh oleh situasi yang ada. Pastors, you sometimes get very emotionally involved in things with the people God has called you to shepherd. Bapak Ibu Gembala pernah nggak merasakan terharu atas pekerjaan maupun jemaat yang sudah keluar melayani, tetapi pekerjaan mereka itu sepertinya butuh disemangatkan. Pernah merasa terharu seperti itu? I hope so. Saya harap I hope Bapak so. Ibu harusnya terharu gitu karena pengabdian mereka. If our hearts are not heavy when we are helping a couple where their marriage is falling apart, Kalau misalnya kita tidak tergerak Tergembira. karena ada jemaat ataupun pelayan Tuhan yang pernikahannya itu diambang pintu kehancuran. we need to come to Jesus and say, Jesus, heal my heart. Kalau misalnya kita tidak punya rasa belas kasih, kita harus segera datang kepada kaki Yesus dan katakan, Tuhan, ampunilah kami. When we are going into churches and supporting, encouraging, and strengthening pastors, Pada waktu kami itu datang kepada gereja dan memberikan satu penguatan kepada gembala-gembala yang ada, offering perspective on situations that they are so emotionally involved in, sometimes they cannot see. kadang-kadang kita juga harus bisa melibatkan diri kita untuk melihat satu kejadian umpamanya dan hati kami itu sepertinya tergugah, terharu oleh belas kasihan karena keadaan ataupun kejadian yang ada di dalam gereja ini. When their filters, because of emotion, they're so close, the filters, their glasses get smudged. Kadang-kadang karena kita begitu dekat pelayanan kita dengan pelayan yang ada di gereja, And cannot see clearly. kacamata kita itu karena sering mendengar kejadian-kejadian seperti ini jadi buram rasanya. Part of the role of apostolic is to help remove filters, show people how their glasses are dirty, how they're seeing things in a distorted way. Sebagai pelayan apostolik ataupun kerasulan, kita harus bisa mengelap kaca yang buram tadi di dalam semua kegiatan maupun pelayan-pelayan yang ada di gereja. Not to tell the pastor what to do, Bukan untuk memerintahkan gembala yang ada apa yang harus mereka lakukan. but after he has told you about the situation, Tetapi pada waktu kita mengatakan ada kejadian yang penting, yang membutuhkan perhatian. and you've paused and waited Dan pada saat itu kita mungkin harus menunggu. and thought, I've had a situation, I've faced a similar situation in my 20 years of ministry. Mungkin di dalam perjalanan pelayanan kita selama 20 tahun itu, mungkin kita merasakan hal yang sama yang pelayan kita ini rasakan pada saat itu. And God led me to do this or to do that. Dan Tuhan sendiri memberikan jalan kepada kita untuk memberikan jawaban bagaimana mengatasi hal-hal ini. And then we wait again, so that was my experience. God, what do you say about this situation here? Dan kadang kita harus menunggu jawaban dari Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang akan memberikan jawaban tadi. Tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang harus kulakukan pada kejadian seperti ini? Then we can say, perhaps God is doing this. Dan kita bisa katakan, mungkin juga ada jalannya Tuhan kenapa kamu harus melalui kejadian ini. As we read in Acts chapter 20, Sebagaimana kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 20, humble. kita harus bisa merendahkan hati.
apostolic ministry operates humbly with our experience and revelation. We say, perhaps God is doing this. Pelayan kerasulan ataupun apostolik itu harus bisa melayani satu dengan lainnya dengan segala kerendahan hati. Dan katakan kepada mereka, mungkin Tuhan sedang membentukmu dengan melalui kejadian ini. God lifts up the proud, but lifts up the humble, but opposes the proud. Tuhan akan meninggikan mereka yang rendah hati, tetapi Tuhan akan menghempaskan mereka yang penuh dengan kesombongan. Apostolic ministry seeks to be lifted up by Jesus, not opposed. Pelayan kerasulan itu akan ditinggikan oleh Tuhan, dan Tuhan tidak akan pernah menolak mereka begitu saja. Amen. Amin. Let's read the last few verses. Mari kita baca ayat selanjutnya. 17 to 21. Ayat yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-21. Kalau engkau menganggap aku teman seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang kepadamu, tangguhkanlah semuanya itu kepadamu. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kau katakan, tangguhkanlah semuanya itu kepadamu. Karena engkau sendiri berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semua engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. 21. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Amen. Partnership. Kalau kita berpartner satu dengan lain. Paul says, if you consider me a partner, Paulus katakan, anggaplah aku ini adalah partner kerjamu. apostolic ministry partners with churches. Pelayan apostolik ataupun kerasulan itu akan mempartnerkan diri mereka dengan gereja-gereja Tuhan. I'm sure if you have been a pastor for more than 10 minutes, Kalau misalnya sudah ditabiskan menjadi seorang gembala that 10 menit you have preached a sermon on partnership, on fellowship. dan kemudian diminta untuk berbicara ataupun berkhotbah mengenai fellowship ataupun partnership, persekutuan The Greek word koinonia. ataupun dalam bahasa Yunani-nya itu koinonia. In Zelandia Baru, New Zealand, we have taken the word fellowship and applied it to the cup of coffee that we have after praise and worship. jadi fellowship itu yang kami lakukan di Zelandia Baru itu sesudah minum kopi bersama. Lalu kita lakukan persekutuan atau fellowship dari persekutuan. But fellowship means you're two fellows in the same ship. To quote someone I know. Fellowship itu artinya dua orang yang bersamaan ada di dalam satu Kapal. That means you're in the same boat together, going the same direction, doing the Okay, same thing. alright. Kalau misalnya fellowship ataupun teman sejawat, rekan sekerja itu ada di dalam satu kapal ataupun satu perahu berjalan bersama-sama. Itu tujuan That sama. means you are going at the same pace. Berarti kita berjalan dengan kecepatan yang sama. When the storms come, you're both getting tossed back and forth. Kalau misalnya ada badai, dua orang yang ada di dalam kapal ini dia akan terombang-ambing di dalam. You're both invested in that ship arriving at its destination. Dan mereka